Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi, sembahyang untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua, tetap diperlukan. Banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas, tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya cerita. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, para hamba-hamba Tuhan di MPD 1, Gereja Bethel Tabernakel, serta juga seluruh jemaat. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita boleh berkumpul di dalam kesempatan yang istimewa ini. Pada kesempatan ini pula kita akan sama-sama berbincang untuk satu hal yang penting, khususnya ya kan buat Bapak Ibu Saudara para senior ya, atau usia emas di Gereja Bethel Tabernakel. Dan pada kesempatan ini juga tentu saja saya tidak sendirian, saya akan ditemani dan kita akan mendengarkan banyak ya kan masukan firman Tuhan, ya kan informasi yang baik dari narasumber kita, yaitu Bapak Pendeta Nathanael Theo. Puji nama Tuhan. Shalom Om. Shalom. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya Om? Selalu baik. Selalu baik. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, beliau adalah Bapak Pendeta Nathanael Theo yang merupakan Gembala Sidang Gereja Bethel Tabernakel Anugerah. Betul ya Om ya? Betul. Iya, mungkin bisa diperkenalkan lebih lanjut lagi selain sebagai gembala, ya kan buat pemirsa yang bisa mendengarkan. Puji Tuhan, shalom pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda bisa mengikuti acara ini. Saya ingin menyampaikan atau memperkenalkan diri, sebab ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Saya Pendeta Nathanael Theo Setiawan, Gembala Jemaat dari Gereja Bethel Tabernakel Anugerah Jalan Kesatrian 31 Bandung, dan juga yang ada cabang di Jalan Pagarsi. Dan kebetulan saya juga Ketua Yayasan Suara Kasih Anugerah Abadi Bandung. Demikian Pak Doni. Puji nama Tuhan. Iya. Ya itulah perkenalan singkat, dan tentu saja ya kan buat yang saudara yang belum tahu atau belum kenal saya juga ingin perkenalkan diri ya. Saya adalah Pendeta Doni Timotius Irot, ya akan menggembalakan Gereja Bethel Tabernakel Immanuel di Kota Bandung. Nah, puji nama Tuhan, langsung saja ya kan pada kesempatan ini kita akan membahas satu hal yang penting Om, ya kan di dalam kekristenan ya, yaitu usia emas. Kenapa saya ulang-ulang dari tadi katakan penting? Ya karena pada kenyataannya seolah-olah kehidupan umat itu ya kan tidak penting di dalam kehidupan gereja. Banyak gereja yang mementingkan bagaimana sekolah minggunya maju, pemudanya maju, ya kan sound systemnya dan lain-lainnya maju, ya kan, tapi sedikit ya kan atau tidak banyak gereja yang menyentuh hal ini, yaitu kehidupan usia jemaat senior atau usia emas. Ya betul Om ya? Betul, betul. Nah,
pada malam hari ini atau kesempatan ini saya ingin bertanya ya kan, dan mungkin Om bisa menjelaskan kepada kita semua kenapa sih pertanyaannya masa usia ini ya kan bukan hanya penting tetapi harus disyukuri. Oke, saudara-saudara, usia emas adalah satu tahapan usia yang pasti setiap kita yang diizinkan Tuhan akan sampai di sana. Usia emas atau lansia. Mengapa kita harus mensyukuri orang yang diizinkan Tuhan masuk dalam usia emas? Saudara-saudaraku, masuk usia emas adalah satu anugerah Tuhan di mana kita harus bersyukur. Dulu kita pernah memasuki masa muda, masa remaja, masa muda, itu anugerah Tuhan. Dan kita sekarang masuk usia lansia atau usia emas. Dan kalau saya boleh katakan, walaupun memang umur di tangan Tuhan, belum tentu yang usia muda bisa masuki usia emas, saudara-saudara. Ya, oleh karena itu kita yang ada di dalam usia emas, kita syukuri. Sebab itu adalah anugerah Tuhan. Saya rasa begitu, Pak Doni. Ya, betul sekali. Saya setuju sekali. Ya, usia emas atau lansia sudah pasti melewati masa muda, Amen. Ya. tapi orang muda belum tentu tentu. memasuki masa usia emas. Betul. Ya kan? Nah, mungkin sedikit sebelum lebih lanjut, ya kan mungkin Om bisa kasih disclaimer dulu, ya kan definisi yang kita akan bicarakan ini, ya kan usia emas itu apa sebetulnya? Oke, kita akan mendengar sedikit tentang definisi daripada lansia atau usia emas. Dari beberapa literatur itu ada beberapa pandangan, tetapi secara umum saya akan sampaikan pada saat ini, ya, bahwa lansia atau usia emas adalah sebutan untuk orang yang sudah lanjut usia atau menua. Ya, itu adalah definisi daripada umas atau usia emas. Dan pada umumnya usia emas itu disebutkan adalah orang yang sudah masuk usia 60 tahun ke atas. Ya, itulah definisi umum. Orang yang sudah 60 tahun ke atas disebut lansia atau usia emas. Itu definisi umum. Demikian, Pak Duni. Jadi usia emas yang kita bicarakan pada kesempatan ini adalah Bapak Ibu Saudara yang sudah ada di fase ini ya, fase di atas 60 tahun ya, betul ya Om ya? Betul, ya. Nah, tapi tentu saja saya percaya ini akan, tayangan kita akan jadi berkat bukan hanya buat Bapak Ibu Saudara yang sudah ya kan 60 tahun ke atas, tetapi justru bagi setiap kita semua untuk mempersiapkan diri kita. Ya, pasti. Ya, kan memasuki usia 60 tahun ke atas. Nah, tapi mungkin Om bisa kasih gambaran lebih detail lagi kira-kira ya kan, kalau tadi dikatakan usia yang menua, ya tentu saja saya masih muda pun pasti akan menua ya Om ya. Tapi maksud saya bisa nggak dikasih gambaran apa ya, perbedaan atau pembagian usia ya kan, mungkin yang dimaksud dengan usia berikut ya kan sampai usia begini adalah generasi apa, kemudian juga mungkin generasi apa gitu Om. Ya, tadi saya sebutkan definisi umum bahwa orang yang berusia 60 tahun ke atas itu disebut lansia. Tetapi ada beberapa pembagian, saudaraku, yang saya temukan dari satu literatur yang bisa dipercaya, yang disebutkan oleh WHO, World Health Organization. Orang yang berusia 60 sampai 69 tahun itu disebut lansia muda. Kemudian yang berusia 70 sampai 79 tahun lansia madya. Kemudian 80 tahun ke atas itu lansia tua. Itulah pembagian dari usia yang disebutkan oleh WHO, World Health Organization. Ya. Kemudian pada ini ada bagian-bagian usia yang kita harus telaah sesuai dengan beberapa literatur yang saya baca. Mungkin ada beberapa buku yang mengkategorikan agak berbeda, tetapi beberapa buku saya sebutkan dan ini mungkin bisa disimak oleh kita sekalian. Yang lahir tahun ini 2025 disebut generasi beta. Ya. Kemudian yang lahir dari 2010 sampai 2024 itu ada orang yang menyebutkan generasi alfa 1 sampai 15 tahun. Tetapi ada literatur lain yang menyebutkan yang 11 sampai 26 tahun itu generasi Z. 27 sampai 42 itu milenial.
43 sampai 58 itu generasi X. 59 sampai 68 boomer 2, second boomer ya. Kemudian 69 sampai 77 itu boomer pertama, boomer ke-1. Ya, dan ada tambahan pula yang lahir masa kini di era digital adalah generasi Z dan generasi Alpha. Itulah beberapa catatan yang saya baca dari beberapa literatur baru ini. Ya, jadi pembagiannya kalau untuk usia emas berarti generasi boomer ya. Betul. Generasi boomer, sedangkan saya sendiri masih generasi milenial nih Om. Nah, puji Saya nama boomer, Tuhan, boomer. Tapi bersyukur ya kan justru kesempatan seperti kita ini menunjukkan bahwa pentingnya ya kan setiap generasi itu bisa bekerja sama ya, sehingga tayangan ini ada, setiap generasi bisa menghargai, saling menghormati, belajar satu sama lain. Betul. Karena kita percaya ya kan, apalagi sebagai hamba Tuhan, sebagai tubuh Kristus ya kan, persatuan adalah sesuatu yang Tuhan rindukan, yang ingin kita lakukan ya kan, antar generasi ya. Betul. Puji nama Tuhan. Nah, tapi Om, setiap orang pasti menua. Ya kan, ya berharap ada yang bisa sampai usia tadi. Ya, tapi belum tentu semua orang itu siap. Ya. Artinya kebanyakan orang ya sudahlah, tinggal tunggu waktu saja, toh nanti saya akan menua sendiri. Tetapi kenyataannya ya banyak orang ketika memasuki usia tua, di usianya itu tidak elegan. Artinya dia mungkin jadi pemarah, dia bisa jadi yang tadinya kesepian, depresi dan lain sebagainya. Ini berarti kan sebetulnya kalaupun kita tahu kita akan masuk usia tua, sebetulnya ada sesuatu yang bisa kita persiapkan kan? Ya kan, supaya ketika kita memasuki usia emas, atau buat Bapak Ibu Saudara yang saat ini juga sudah ada di usia emas, kita bisa menyikapi keadaan kita dengan baik. Ya, nah pertanyaan saya, kira-kira apa sih yang harusnya dilakukan ya kan untuk seseorang ya kan yang ada di dalam usia emas ini, supaya dia punya kesiapan diri ya kan, bukan hanya secara keuangan, tetapi khususnya secara mental. Ya, tentu kita harus bicara dulu bagi kita yang masih Tuhan izinkan hidup di masa muda ya. Kita harus pakai masa muda kita dengan sebaik mungkin, seefektif mungkin. Amen. Sebab masa muda itu adalah kita sedang menuju ke masa tua. Mau tidak mau, kalau Tuhan izinkan. Ya. Nah, bagi kita yang disebut tadi generasi boomer, dan saya lihat banyak juga termasuk saya, juga generasi hamba-hamba Tuhan, saya banyak kawan-kawan yang masuk kategori generasi boomer. Nah, ini kita harus mensyukuri hidup kita masa kini. Dan ada beberapa hal yang harus diwaspadai dalam masa lansia ini, yang mau tidak bisa kita hindari, yang harus kita hadapi. Yang pertama, seiring dengan kondisi sebagai lansia, itu akan kita mengalami munculnya berbagai penyakit. Ya, pasti itu. Ya, kita masih tubuh dan darah dan daging Alamiah. Ya, berbagai penyakit yang secara alamiah muncul dalam hidup kita di generasi boomer. Bisa terganggunya pendengaran, ya, terus radang, persendian, osteoporosis dan lain-lain. Itu yang kita harus waspadai. Dulu waktu kita masih muda kita bisa lari dengan kencang, ya, dengan gagah. Tapi sekarang langkah kita sudah mulai kita bisa hitung satu persatu. Itulah pengalaman dalam masa lansia. Kemudian juga kita menyadari satu hal yang tidak bisa kita hindari tentang kehidupan, kebutuhan tentang keuangan, financial problem. Nah, itu juga yang harus kita perhatikan. Ya, selama kita masa muda, kita akan menghadapi masa tua, itu harus kita pikirkan. Jadi kita tidak bersikap masa bodoh. Tapi yang kita sudah berada di masa boomer ini, ya, kita harus cerdik dan kita harus bijak dalam menghadapi masalah keuangan ini. Sebab ini hal yang tidak bisa kita hindari, ya. Nanti ada penjelasan yang lebih jauh lagi. Kemudian yang terakhir,
yang tidak bisa dihindari oleh generasi boomer ini adalah sekali waktu, mau atau tidak mau, kita pasti akan berpisah dengan pasangan kita. Ya, pasti. Dan itu harus kita persiapkan, dan kita harus legowo pada waktu hal itu Tuhan izinkan kita hadapi. Saya rasa hal-hal seperti itu yang kita harus hadapi. Itu Pak Doni mungkin jawaban untuk sementara ini. Ya, itu jadi secara umum ya memang harus mempersiapkan diri ya. Iya. Ya kan tentu tadi soal keuangan supaya ketika kita usia senior ya tetap bisa jadi berkat buat anak Betul. cucu ya, bukan bahkan juga buat pelayanan. Oke. Ya kan bukan malah sebaliknya. Dan juga tentu saja tadi ya kan mau nggak mau yang sekarang aja seperti saya milenial sudah mulai sakit-sakit, apalagi yang boomer ya, alamiah Betul. sekali. Tetapi banyak orang yang kayaknya dulunya gagah ya waktu mudanya, tetapi ketika masa tua ya memang itu Tuhan izinkan untuk Secara terjadi alamiah ya, pasti kita secara alami ya, supaya kita juga mempersiapkan itu semua. Nah, ini berhubungan pertanyaan saya selanjutnya, ya kan, karena kita tahu bahwa hidup di dunia itu tadi bukan hanya menua, tetapi juga sementara. Ya, sekarang pertanyaannya masih berhubungan tadi, ya kan, kalau tadi mungkin Om bicara secara umumnya, nah sekarang persiapannya atau bagaimana seorang lansia, seorang boomer memanage dirinya, ya kan, supaya dirinya ini yang tadi bukan hanya menua, tetapi pasti ada akhir kan. Pasti ada akhir di hidupnya di dunia ini, tetapi kita percaya sebagai anak Tuhan, kita akan menuju kepada kekekalan. Nah, apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyadari dan tidak boleh meratapi masa umas atau lansia yang Tuhan izinkan kita hadapi. Sekarang pertanyaan bagaimana sikap kita, dari Pak Doni bertanya, dalam masa lansia ini yang harus kita hadapi. Yang pertama, tadi saya ulangi lagi, kita harus bersyukur bahwa Tuhan izinkan kita menginjak masa lansia umas. Ya, artinya kita sudah melewati masa muda. Jangan meratapi, jangan menyesali, tapi harus mensyukuri. Anak muda atau orang muda belum tentu bisa menginjak masa lansia. Ya, nah sekarang berikutnya, tips-tips, jangan lupa menjaga kesehatan dalam masa tua, ya, sebab kata firman Tuhan, tubuh kita, Paulus katakan, bisa bertambah tua, bisa bertambah lemah, dan seterusnya. Jadi harus jaga tentang kesehatan tubuh kita, fisik kita, lalu kesehatan mental. Jangan lupa ada beberapa tips. Kita harus dekat dengan Tuhan. Jangan lupa kehidupan beribadah, merenungkan firman. Dan dalam kesempatan ini kalau boleh, libatkan diri kita dalam aktivitas hal-hal rohani. Untuk menghindari hal kesepian, misalnya dalam pelayanan, di gereja. Apa yang kita bisa lakukan tentu lain dengan waktu dulu kita masih muda. Saat ini apa yang kita bisa lakukan dalam masa tua kita, lakukan pelayanan kita di gereja. Memberi nasihat kepada anak muda, berdoa untuk anak dan cucu, banyak merenungkan firman Tuhan. Singkat kata, marilah di masa tua ini kita merindukan kehidupan yang meaningful, yang bermakna, yang bermanfaat. Bagi pelayan pekerjaan Tuhan, bagi komunitas masyarakat sekitar, bagi anak cucu. Sekali lagi, jauhi bersungut-sungut, jauhi penyesalan diri di masa lansia, tingkatkan ucapan syukur. Kalau kita bisa berada di sini adalah anugerah Tuhan. Demikian Pak Doni ya. Nah, luar biasa. Jadi justru semakin kita bertambah usia, ya bukan menjadi suatu alasan sebetulnya untuk kita tetap beraktivitas. Ya walaupun mungkin aktivitasnya dalam bentuk yang berbeda, tetapi bagaimana kita tetap bisa mempergunakan waktu kita. Ya kan, terlebih khusus ya kan tadi diceritakan bahwa justru harus semakin berdaya guna, ya kan. Amin. Semakin beraktivitas. Nah mungkin Om bisa nggak ya kan mungkin sedikit, saya pengen tahu ya kan di usianya Om Theo ini ya kan juga boomer,
Ya kan kira-kira nih ya kan aktivitas-aktivitas apa sih yang sekarang-sekarang ini ya kan tetap dilakukan supaya membuat tadi bukan hanya tubuh sehat tetapi juga mental sehat. Mungkin Om bisa sedikit sharing lah sama kita-kita. Ya. Kebetulan saya diizinkan Tuhan hidup di masa boomer ya, gitu. Jadi lewat pengalaman praktis saya bisa membagikan pengalaman. Tentu pengalaman saya mungkin bisa berbeda dengan pengalaman yang lain, tetapi pada umumnya sama. Terutama kita para hamba-hamba Tuhan. Untuk menjaga keseimbangan, tadi berarti saya ulangi, jangan lupa memantau kesehatan secara fisik. Itu penting. Sebab bagaimana kita bisa beraktivitas kalau kita sakit. Lalu yang kedua, jangan lupa menjaga kesehatan mental atau rohani. Sehingga kita bisa beraktivitas. Kalau saya sendiri, Tuhan izinkan saya masih bisa melayani dalam sebagai gembala sidang, penggembalaan. Saya masih aktif melayani penggembalaan. Walaupun saya mulai mendelegasikan kepada orang-orang yang masih muda, kepada anak saya, kepada pelayan-pelayan di gereja. Tapi saya sebagai hamba Tuhan senior, saya memantau. Saya tidak mau pasif, tidak mau stagnan, ya. Dan apalagi saya tidak mau menjadi pikun, ya. Jadi dengan saya masih bisa membaca, saya masih bisa belajar, saya masih bisa melayani, saya masih bisa berkhotbah, walaupun tentu kelincahan saya berbeda dengan dulu. Tapi saya tetap ingin berfungsi dalam ladang Tuhan, bermanfaat bagi kemuliaan Tuhan. Ya, saya masih bisa menulis, ya, saya masih bisa berkhotbah, bisa berdoa, pokoknya aktivitas yang berguna saya lakukan, seimbang, jasmani dan rohani. Demikian Pak Doni. Nah Bapak Ibu Saudara, ini saya ingin sedikit saksikan ya. Ini nggak janjian kita. Ya, tapi sebelumnya saya menyaksikan sendiri bagaimana Pak Theo ini, ya saya panggil Om Theo ini, ya kan luar biasa. Dia tetap aktif di masa, ya kan sekarang tadi dikatakan, saya nggak enak kalau ngomong tua Om, boomer gitu kan. Di usia boomer, ya kan saya sempat dibilang sama beliau, wah luar biasa sekali ya, sekarang aktif di TikTok, melayani ya kan, membagikan sharing firman. Dan kalau Bapak Ibu Saudara lihat TikToknya atau sosial medianya Pak Nathanael Theo itu, ya kan beliau jalan kemana bukan untuk jalan-jalan semata, tetapi membagikan firman Tuhan. Ya ada membagikan firman Tuhan ya kan di taman, membagikan firman Tuhan di nanti di depan danau gitu kan, bahkan nanti katanya juga akan di kuburan ya. Gitu kan, luar biasa sekali saya pikir ya kan, di mana banyak anak-anak muda punya ide, punya konsep seperti ini. Cuman ada kendalanya kadang. Anak muda punya konsep tapi banyak ho-nya. Kalau orang Sunda yang ngerti itu banyak banyak horeamnya. Jadi banyak mimpi, banyak visi, tapi nggak mau melaksanakannya. Tapi yang saya kagum ini dari Pak Theo ini, ya kan sering kita juga suka berdiskusi. Dia tanya, ya kan sekarang trennya seperti apa, dan beliau mau melakukannya. Luar biasa Om. Buat saya itu salah satu contoh nyata, ya kan bisa bagaimana Om bisa bukan hanya melayani, membagikan firman Tuhan, tetapi betul ya kan di usia emas, di usia boomernya itu tetap beraktivitas dengan baik, bahkan semakin bermanfaat ya kan, bahkan juga menggunakan media sosial dengan bijak tadi. Nah Om, ya ini satu pertanyaan terakhir sebelum mungkin nanti ada tambahan lagi dari Om, ya kan bisa nggak kasih tips sederhana lain ya kan buat para jemaat, pelayan Tuhan atau para hamba Tuhan tentunya di usia boomer, ya kan bagaimana supaya tetap bisa bermanfaat ya kan kehidupan kita sebagai hamba Tuhan buat keluarga, buat anak cucu ya kan, atau buat jemaat kita. Ya. Saya pernah membaca beberapa literatur tentang umas atau lansia, dan saya renungkan benar, dan ini bisa menjadi realita dalam kehidupan. Banyak orang yang dalam masa umas itu mereka tidak punya spirit, tidak punya semangat, karena mereka dilanda oleh tanda kutip rasa kepahitan, merasa dirinya itu tidak berguna, tersisih dalam tanda kutip
laskar yang tidak berguna, ya. Dan ini sangat merugikan diri kita. Memang secara fisik umur kita tua, tetapi kita percaya banyak juga contoh dalam Alkitab, banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab dalam masa tua mereka masih dipakai oleh Tuhan, ya, dan mereka masih menjadi berkat. Dan tadi kalau Pak Doni tanya sama saya, bukan tentu nobody's perfect, ada yang sempurna, juga ada kekurangan, saya ada kelemahan, tapi saya belajar menghargai anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Kalau saat ini masih bisa berbicara, masih bisa mendengar, masih bisa bergerak, itu anugerah Tuhan. Dan saya ingin masa tua yang menjadi berkat. Dan tadi Pak Dwi katakan semangat apa, gitu kan? Tentu dasarnya adalah firman Tuhan. Ya, adalah firman Tuhan. Tadi kalau Pak Dwi katakan, wah saya bisa masuk di media sosial, bukan apa-apa. Saya menggenapi firman, beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Ya, sampai ke ujung bumi. Kan bisa lewat media dan sebagainya. Yang penting lakukan yang positif. Beritakan kabar baik, good news. Kabar keselamatan, jangan beritakan gosip. Jangan mendiskreditkan orang lain, ya. Jangan menjelekkan orang lain. Beritakan good news, kabar baik. Dan itu bisa pasti menjadi berkat. Nah, kembali lagi, buang jauh-jauh dari kita perasaan minder, tidak berguna, saya sudah tua. Pergunakan masa tua ini bagi kemuliaan Tuhan. Lakukan apa yang kita bisa lakukan. Jangan menjadi laskar yang tidak berguna. Itu yang saya baca dalam literatur. Demikian Pak Rudi. Jadi bicara tidak berguna itu sebetulnya berarti bukan keadaan. Ya, jadi itu suatu pilihan hidup. Jadi buat Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara atau apapun usia saudara saat ini, sebetulnya yang menentukan kita bisa tetap berguna atau tidak itu ya bukan orang lain, karena kita tidak bergantung sama penilaian orang lain, tetapi justru lebih dari sikap kita, betul ya Om ya? Ya kan, bagaimana kita selama Tuhan masih kasih nafas hidup, kita masih ya kan tetap bisa melakukan sesuatu dengan baik, ya kan, walaupun mungkin tidak sekuat masa muda, tetapi saya percaya segala sesuatu ketika dilakukan dengan sepenuh hati berdasarkan firman Tuhan itu jauh lebih powerful, itu jauh lebih berdampak, dan pasti saya percaya ya akan menjadi berkat buat kita semua. Dan jangan lupa saudara-saudara yang menyaksikan acara ini, memang acara ini adalah pembahasan sederhana ya, tetapi ini yang berdasarkan pengalaman. Bagi kita yang hidup di masa boomer ini, tinggalkanlah legacy, warisan kepada generasi yang kemudian dari kita, anak cucu kita, kawan-kawan kita. Ya, ada pepatah berkata, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Nanti kalau kita dipanggil oleh Tuhan, ya, tentu kita tidak meninggalkan harta, pirah. Seperti dalam surat Ibrani katakan, Habil yang sudah mati, tapi masih tetap bersuara, berbicara. Artinya apa? Pelayanannya masih berkesan, ya, masih menjadi contoh bagi yang lain. Mari, bagi yang hidup di masa boomer ini, tinggalkan legacy, warisan bagi generasi muda. Dan biarlah lewat hidup kita masa tua ini, nama Tuhan dipermuliakan. Seperti lagu, hidup ini adalah kesempatan. Haleluya, betul, luar biasa sekali. Bapak Ibu Saudara ya, kesempatan kita bisa berbincang dengan Pak Theo ya kan, ada satu hal yang ya, luar biasa, walaupun bukan banyak teori ya kan, pendidikan usia emas dan lain sebagainya, tetapi justru penting sekali ketika kita mendapatkan tips-tips praktis ya kan, menghadapi baik kami yang akan memasuki usia boomer atau usia emas, maupun buat Bapak Ibu Saudara yang saat ini juga memasuki usia emas. Nah, Om, ya kan pada kesempatan kita ini ya kan mungkin kita nggak banyak ya waktu ya kan, tapi mungkin sebelum kita menutup video ini mungkin ada 1 atau 2 pesan khusus terakhir sebagai penutup ya kan buat kita semua. Ya. Sebagai penutup dari acara ini, kembali lagi, bagi kita yang hidup di masa boomer ini, kita syukuri, jangan kita ratapi, jangan kita sesali, jangan kita tangisi. Tapi dengan iman kita berkata bahwa di masa tua pun kita masih bisa berguna bagi kemuliaan Tuhan. Mari saudara-saudara
yang senasib dengan saya masa bubar yang sejawat. Mari kita pakai masa tua kita bagi kemuliaan Tuhan. Ada sebuah ayat, beberapa ayat yang kalau kita baca, nanti silakan baca masing-masing dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, Mazmur Daud, ya, bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Dia akan memelihara kita sampai masa tua kita, termasuk dalam masa kekelaman sekalipun. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia gembala kita yang setia. Bagi saudara dalam masa boomer, masa umas, lansia ini, mari jalani masa tua kita dengan bersyukur. Jadikan masa ini masa yang bermanfaat, dan kalau kita nanti menutup mata, biarlah kita katakan semua sudah selesai, tapi pahala dan kemuliaan sudah siap menunggu aku bersama dengan Sang Gembala Agung dalam kemuliaan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih sekali lagi ya kan buat kesempatannya hambanya Bapak Pendeta Nathanael Theo yang saya percaya menjadi berkat bagi setiap kita semua, baik generasi usia emas maupun juga bagi kita generasi muda. Ya kan, oleh sebab itu sebagai penutup seperti yang tadi dikatakan, ya kan, biarlah kita tetap semangat, tetap memberikan ya kan sesuatu yang terbaik buat Tuhan kita, karena Tuhan kita sudah lebih dahulu baik buat kita semua. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa dalam kesempatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.